Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini ada informasi yang perlu Bapak Ibu dengar ya. Saksikan sampai full. Bila perlu Bapak Ibu share ke teman-temannya yang lain, karena ini informasi menarik yang kedepannya insya Allah akan memudahkan Bapak Ibu Guru itu untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, tentunya melalui ekuivalensi beban kerja guru. Nah, ini disampaikan langsung oleh Dirjen GTK beberapa hari yang lalu, cuma saya baru mengupload videonya hari ini. Itu terkait dengan keresahan Bapak Ibu Guru terkait dengan syarat pemenuhan tunjangan sertifikasi guru melalui yang banyak ini dikeluhkan oleh teman-teman guru, terutama guru-guru di daerah-daerah terpencil ya. Jadi mengawali video kali ini, pada bulan ini ya, bulan Juli ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau disingkat dengan Dirjen GTK itu mengumumkan regulasi baru mengenai beban kerja guru yang kedepannya itu akan mempermudah pemenuhan syarat pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini kesulitan untuk memenuhi syarat untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru, nah ini kedepannya itu sudah akan lebih mudah ya. Jadi regulasi ini itu merupakan tindak lanjut dari arahan Mendikdasmen untuk membuat sistem yang lebih fleksibel dan realistis ya dalam mengakui beban kerja guru. Tapi tidak hanya dari jam mengajar formal saja ya. Nah, poin-poin perubahan dalam regulasi ini, jadi yang jelas bahwa tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut itu untuk pemenuhan beban kerja guru yang 24 jam yang dinilai itu memberatkan sebagian besar guru-guru di Indonesia ya. Kemudian mengakui berbagai tugas tambahan sebagai ekuivalensi jam mengajar itu yang akan diakui oleh ketika untuk persyaratan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, di sisi yang lain juga menghindari keharusan guru itu pindah sekolah hanya untuk memenuhi beban kerja. Artinya tidak perlu harus mencari sekolah yang lain atau mengajar di tempat sekolah yang lain, itu tidak perlu sampai segitunya ke depannya ya, karena beberapa kasus itu banyak guru-guru yang akhirnya pindah ke sekolah yang lain atau justru mengajar juga di sekolah yang lain seperti itu. Nah, poin-poin perubahan regulasi, jadi ada pertama itu ada penambahan jenis tugas tambahan guru ya. Jadi beban kerja tidak lagi hanya diukur dari jam tatap muka. Nah, kini berbagai tugas tambahan itu dapat dikonversi Bapak Ibu Guru menjadi jam ekuivalensi mengajar ya. Seperti misalnya menjadi panitia kegiatan sekolah itu dianggap sebagai 1 jam tatap muka. Jadi cuma di situ tidak dijelaskan ya, kalau misalnya kegiatan sekolah itu berlangsung beberapa jam, apakah itu tetap hanya dihitung 1 jam tatap muka? Itu tidak dijelaskan oleh Profesor Nunuk ya. Di situ hanya cuma beliau menyatakan bahwa pokoknya kegiatan sekolah, menjadi panitia kegiatan sekolah itu dianggap hitungan 1 jam tatap muka. Kemudian infrastruktur, fasilitator ataupun narasumber nasional itu juga dianggap 1 jam sekolah. Nah, kemudian untuk pengurus organisasi pendidikan, baik itu tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten, itu dinilai setara dengan 1-3 jam tatap muka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentu ini sangat membantu guru dalam memenuhi syarat 24 jam pelajaran per minggu secara administratif. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat, ini pintar-pintarnya sekolah untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ini saja. Kalau menurut saya sih, ya. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan itu guru wali dan ketentuan mutasi ya. Jadi di dalam aturan tersebut itu ditetapkan sebagai tugas utama keempat itu membimbing dan melatih siswa ya. Di mana tidak menambahkan beban kerja tetapi diakui sebagai bagian dari 24 jam kerja. Jadi diakui setara dengan 2 jam tatap muka per minggu per kelas. Jadi dengan hal ini guru itu tidak perlu harus pindah ke sekolah yang lain. Nah, mutasi itu
hanya jika dibutuhkan untuk mata pelajaran tertentu Bapak Ibu guru. Nah, kalau saya lihat ya kasus-kasus di daerah-daerah itu banyak guru-guru yang sebelum diterbitnya kebijakan ini ya, itu banyak guru-guru yang habis dia mengajar di sekolah induknya, kemudian besoknya dia harus mengajar di sekolah yang lain hanya demi untuk memenuhi 24 jam tatap muka tersebut. Nah, dengan adanya kebijakan ini, itu sudah tidak diperlukan lagi yang semacam itu Bapak Ibu guru. Jadi seperti yang saya sampaikan, dibuat aja banyak kegiatan sekolahnya biar itu dianggap sebagai bagian dari untuk pemenuhan 24 jam mengajar tersebut. Nah, guru itu juga tidak wajib untuk mengajar di sekolah lain-lain ya. Tidak perlu mutasi sementara atau tugas lintas sekolah hanya demi mencukupi 24 jam pelajaran. Namun, guru boleh ditugaskan ke sekolah lain jika memang sekolah tersebut kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu. Nah, kalau kita lihat ini rincian ekuivalensi tugas tambahan ya, kalau kita lihat di sini, jadi untuk wali kelas itu ekuivalensinya 2 jam. Durasi minimalnya itu adalah 1 tahun ajaran Bapak Ibu ya. Kemudian pembina OSIS itu juga dihitung 2 jam dalam 1 tahun ajaran. Pembina eskul itu juga 2 jam, di mana 1 minggunya itu per 20 murid gitu. Kemudian instruktur ataupun narasumber itu dihitungnya 1 jam tiap 1 kali kegiatan nasional. Koordinator kompetensi itu 2 jam untuk 1 tahun ajaran. Kemudian ada guru tiket itu 1 jam per 1 hari minggu ya, per hari per minggu. Kemudian pengurus LSP itu hitungannya 1-2 jam dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya itu adalah koordinator kinerja guru ya. Koordinator kinerja guru itu dihitungnya 2 jam dalam 1 tahun ajaran. Ada juga koordinator pembelajaran proyek. Dalam hal ini ya dihitung 2 jam ya dalam 1 tahun ajaran. Ada koordinator inklusi 2 jam setiap pelatihan lanjutan. Kemudian tim pencegahan kekerasan dihitung dalam 1-2 jam, ada 1 tahun ajaran. Kemudian ada panitia acara sekolah, ya itu dihitungnya 1 jam dalam 1 bulan per event. Sama organisasi non politik, ya dihitungnya 1 jam per 1 program. Nah, semua tugas di atas yang sudah saya sebutkan tadi itu diakui resmi melalui SK Bapak Ibu. Jadi harus ada SK-nya. Nah, SK itu nanti Bapak Ibu upload ketika nanti sudah diminta persyaratan untuk pencairan tunjangan profesi guru Bapak Ibu gitu ya, dimana itu nanti diupload oleh sekolah, nanti diteruskan ke dinas dan dihitung sebagai jam tatap muka untuk memenuhi beban kerja tersebut. Nah, tujuan kebijakan ini ya kalau kita lihat bahwa kedepannya itu untuk mempermudah pencairan tunjangan sertifikasi guru yang sebelumnya terkendala pemenuhan jam mengajar formal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di lapangan ya, banyak kasus ya yang sebenarnya sudah memenuhi jam mengajar formal, tetapi justru tidak dicairkan gitu ya. Itu yang banyak terjadi kasus sehingga saat ini. Saya juga tidak paham akan hal tersebut gitu, tapi saya sudah membantu untuk berbicara dengan organisasi tertinggi Bapak Ibu ya. Jadi itu yang juga kemarin diperjuangkan oleh organisasi tertinggi di Indonesia ya yang berkaitan dengan guru, itu sampai sudah disampaikan dalam rapat dengan anggota Komisi 10 DPR RI. Ya, kemudian mengakui kontribusi nyata guru di luar mengajar seperti misalnya dalam pelatihan, kemudian pembinaan siswa, manajemen mutu dan organisasi profesi. Di sisi yang lain juga itu bisa mengurangi beban administratif ya dan keharusan rotasi ke sekolah lain. Dan berikutnya itu adalah meningkatkan motivasi guru dalam menjalankan berbagai peran penting di sekolah ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah arah teknis ya, arah teknis. Jadi kalau kita lihat berdasarkan peraturan Mendikbud-Ristek nomor 11 tahun 2025, guru itu dianggap memenuhi beban kerja jika bekerja minimal 37 jam 30 menit per minggu yang terdiri dari kegiatan pembelajaran tatap muka, kemudian tugas tambahan yang diakui secara resmi, serta pengembangan diri dan profesi. Nah, Dirjen GTK itu menyampaikan bahwa penjelasan teknis itu lebih lanjut dan akan disampaikan oleh kepala sekolah dan operator dinas masing-masing.
Nah, petinggi bagi guru, kemudian kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk memahami implementasi teknis, terutama dalam pengisian SKP ya atau sasaran kerja pegawai dalam pemrosesan tujuan tunjangan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, guru itu perlu aktif sebenarnya memahami regulasi-regulasi baru ya. Seringkali saya sampaikan bahwa termasuk di dalam video maupun di komentar-komentar saya bahwa sebelum Bapak Ibu berkomentar banyak itu pahami dulu isi videonya, pahami dulu regulasinya. Jadi budayakan untuk membaca regulasi tersebut. Kadang apa yang mereka pertanyakan itu sebenarnya sudah terjawab di dalam video tersebut. Bahkan sudah ada tertera jelas di dalam kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan. Nah, sayangnya karena keterbatasan informasi yang mereka inginkan, kemudian ketidakmauan untuk membaca, pada akhirnya ya banyak sekali yang kemudian berkomentar macam-macam itu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ke depannya, dan saya berharap bahwa nanti untuk informasi update yang lain tetap akan saya utamakan buat Bapak Ibu guru. Terima kasih. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.